Udah tahu itu salah, kamu tabrak. Udah tahu, kamu tahu itu di bibir jurang, kamu jatuhin dirimu. Kita seringkali menghina keledai, ada binatang yang paling bodoh. Tapi saya beritahu, keledai sekali jatuh di lubang itu, dia tidak mau jatuh kali kedua. Makanya keledai bisa dibilang binatang bodoh, tapi bukan binatang bebal. Kalau Anda masih jatuh bangun di dalam dosa yang sama, berarti Anda bukan sekedar bodoh, tapi bebal. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini bagaimana untuk kita berhikmat. Amsal pasal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Sekali lagi saya ulangi, memperoleh hikmat sungguh, kata sungguh artinya benar-benar jauh melebihi emas. Kata sungguh artinya sangat jauh dari emas. Jadi hikmat itu jauh lebih bagus, lebih bernilai, jauh lebih berharga dari emas. Padahal emas adalah logam yang paling mulia di dunia ini, yang dimana dari dulu sampai hari ini tidak pernah turun, selalu naik. 10 tahun yang lalu harga 1 gram emas 1 juta. Tapi kemarin 1 gram emas bisa 2 juta. Berarti 1 kilogram emas bisa 2 M. Kalau saudara perhatikan 1 kilogram emas di tahun 1990 hanya cuma bisa membeli Suzuki Maruti 800. 800 artinya 8000 cc. Nggak nyampe 1000 cc. Sorry, 800 cc. Nggak nyampe 1000 cc. Tapi 10 tahun kemudian di tahun 2000 1 kilogram emas bisa membeli Suzuki S-Team. 10 tahun kemudian 1 kilogram emas bisa membeli Fortuner. Wow, dari Suzuki bisa jadi Toyota. 5 tahun kemudian 2015 1 kilogram emas nilainya bisa membeli BMW X1. 5 tahun kemudian 1 kilogram emas bisa membeli Volvo S60. 5 tahun kemudian hari ini 2025 1 kilogram emas bisa membeli Range Rover Ferrari. Namun Salomo berkata bahwa memiliki hikmat jauh lebih berharga daripada Volvo. Daripada emas yang terus naik. Itu sebabnya harusnya setiap kita sebagai domba atau anak-anak Tuhan yang diutus di tengah-tengah serigala, fokus kita bukan kepada kekayaan. Fokus kita bukan kepada popularitas dan kedudukan. Kalau saudara tahu bahwa musuhmu sangat berbahaya dan lebih kuat, lebih canggih dari kamu, yang kamu harus lakukan adalah harusnya kamu kejar namanya hikmat. Karena hikmat jauh sangat menyolok daripada emas. Apa itu hikmat? Hikmat dalam bahasa Ibrani yaitu chokmah, yang artinya adalah hikmat kebijaksanaan moral. Jadi moral yang excellent. Moral yang tertuju. Jadi kalau Anda punya hikmat pasti Anda bermoral. Anda gak kurang ajar. Hikmat artinya juga kecakapan, ketangkasan, spirit of excellence. Hikmat dalam bahasa Yunani Sophia. Jadi kalau saudara punya nama Sophia atau saudara punya keluarga nama Sophia, artinya kebijaksanaan atau pengetahuan yang mendalam atau kecerdasan. Saya sederhanakan, hikmat dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kalau saudara sekarang ini ketemu persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan hubungan, saudara gak bisa selesaikan, berarti Anda tidak berhikmat. Karena salah satu ciri orang berhikmat mampu menyelesaikan persoalan yang dia miliki. Kalau persoalanmu sendiri kamu gak bisa selesaikan, bagaimana kamu bisa menangani persoalan orang lain? Berikutnya, hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menguraikan perkara kompleks, perkara yang berat atau ribet. Kalau Anda sebagai anak Tuhan tidak bisa menguraikan masalah yang ribet jadi tidak ribet, masalah yang berat jadi ringan, masalah yang kompleks jadi gak kompleks lagi, berarti Anda tidak berhikmat.
Karena orang yang berhikmat ciri-cirinya dia bisa menguraikan lebih baik lagi. Yang ketiga, hikmat artinya kemampuan seseorang untuk bisa menimbang perkara, membedakan mana yang benar dan salah. Jadi kalau saudara nggak bisa bedakan mana yang suci dan mana yang najis, nggak bisa bedakan mana yang sempurna dan tidak sempurna, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang benar dan mana yang tidak benar, berarti Anda adalah orang yang tidak berhikmat. Karena orang berhikmat bisa tahu ini bahaya, dia lebih baik menghindar. Bisa tahu ini ada jurang, ini ada lubang, ini akan membahayakan saya, ini akan bisa bikin saya jatuh, lebih baik saya menghindar. Dia nggak tabrak. Kalau saudara tahu bahwa saudara buka gadget media sosial membuat Anda akan jatuh pada pornografi dan saudara tabrak juga, saudara artinya tidak berhikmat. Minta maaf, lawan kata hikmat adalah bebal. Bebal artinya bodoh kuadrat. Udah bodoh dikali 2. Udah tahu itu salah, kamu tabrak. Udah tahu, kamu tahu itu di bibir jurang, kamu jatuhin dirimu. Kita seringkali menghina keledai, ada binatang yang paling bodoh. Tapi saya beritahu, keledai sekali jatuh di lubang itu, dia tidak mau jatuh kali kedua. Makanya keledai bisa dibilang binatang bodoh, tapi bukan binatang bebal. Kalau Anda masih jatuh bangun di dalam dosa yang sama, berarti Anda bukan sekedar bodoh, tapi bebal.